Dalam dunia yang kita kenal, ada politik, ada perang, ada uang, dan ada berita yang setiap hari mengisi layar kaca kita. Namun bayangkan jika semua itu bukanlah hasil keputusan rakyat, bukan pula hasil perang ideologi, melainkan hanya permainan sebuah kelompok kecil yang bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Mereka bukan organisasi yang tercatat dalam sejarah resmi. Mereka tidak punya bendera, tidak punya markas yang bisa diserang, tidak punya pasukan berseragam, namun pengaruh mereka bisa melumpuhkan negara, menjatuhkan pemimpin, bahkan menghapus identitas seseorang dari muka bumi. Mereka dikenal dengan satu nama yang penuh misteri, yaitu The Cabal. The Blacklist bukan hanya sebuah serial tentang kriminal buronan FBI. Dia adalah cermin dari ketakutan terbesar manusia bahwa mungkin kehidupan kita sehari-hari, keputusan politik dunia, bahkan arah masa depan umat manusia, semuanya dikendalikan oleh sekelompok orang di balik layar. Dan di antara semua misteri terbesar dalam Blacklist, konspirasi The Cabal adalah yang paling kelam, paling kompleks, dan paling berbahaya. Dan pertanyaannya sederhana, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa mengendalikan dunia? Dan apakah mereka benar-benar bisa dihancurkan? Oke, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu asal-usul dan filosofi The Cabal. Di mana bagian ini kita akan gali latar belakang, ideologi, dan bagaimana Cabal tumbuh jadi jaringan global. Tidak ada dokumen resmi yang menyebut kapan tepatnya The Cabal lahir. Namun, dari potongan cerita yang kita lihat dalam The Blacklist, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa Cabal bukan organisasi yang muncul dalam semalam. Dia adalah hasil evolusi panjang, berawal dari kelompok elit yang menyadari satu hal sederhana, bahwa kekuasaan sejati bukan berada di tangan mereka yang dipilih rakyat, melainkan di tangan mereka yang bisa mengendalikan informasi, uang, dan rasa takut. Bayangkan puluhan tahun lalu, ketika dunia masih terbagi dua antara blok barat dan timur, perang dingin bukan hanya pertarungan nuklir dan ideologi. Ada orang-orang di balik meja rapat gelap yang bertanya, bagaimana jika tidak perlu lagi memilih pihak? Bagaimana jika kita bisa mengendalikan keduanya? Dan dari situlah filosofi The Cabal tumbuh. Mereka percaya dunia terlalu rapuh untuk diserahkan pada demokrasi atau kebetulan sejarah. Mereka yakin hanya segelintir orang dengan kekuatan, pengetahuan, dan keberanian yang pantas menentukan masa depan umat manusia. Cabal tidak menganggap diri mereka penjahat. Bagi mereka, mereka adalah penjaga keseimbangan. Jika sebuah negara terlalu kuat, mereka akan lemahkan. Jika sebuah pemimpin tidak patuh, mereka akan jatuhkan. Dan jika sebuah kebenaran bisa merusak stabilitas, mereka akan sembunyikan. Dan semua itu mereka lakukan dengan satu tujuan, agar dunia tetap berjalan sesuai rancangan mereka. Mereka percaya manusia biasa tidak pernah siap menghadapi kebenaran penuh. Maka mereka yang bersembunyi di balik bayangan harus mengambil alih. Pertanyaannya, apakah The Cabal benar-benar penjaga keseimbangan, atau mereka hanyalah kelompok rakus yang bersembunyi di balik dalih mulia, sementara tujuan sebenarnya hanyalah mempertahankan kekuasaan? Setiap organisasi besar pasti punya wajah. The Cabal mungkin bekerja dalam bayangan, namun mereka tidak bisa bergerak tanpa sosok-sosok nyata yang menjadi ujung tombaknya. Dan inilah beberapa figur terpenting dari Cabal yang namanya tercatat dalam sejarah gelap The Blacklist. Satu, yaitu Alan Fitz, sang penjaga keseimbangan. Di mana Alan Fitz, seorang pria berumur, diplomat yang tampak bijaksana. Bagi publik, dia hanyalah pejabat tinggi yang pernah duduk di kursi intelijen Amerika. Namun bagi mereka yang tahu, Alan adalah salah satu pilar The Cabal. Alan Fitz bukan tipe orang yang berambisi menguasai dunia secara frontal.
dia lebih seperti penjaga keseimbangan, orang yang memahami betapa rapuhnya sistem global dan percaya bahwa kabal adalah satu-satunya yang bisa menjaga dunia dari kehancuran. Ia memang tampak rasional, tenang, bahkan manusiawi. Namun jangan salah, di balik sikap kelamnya itu, Alan Fitz tahu kapan harus mengorbankan nyawa seseorang demi menyelamatkan stabilitas yang lebih besar. Sedangkan kematian Alan Fitz sendiri menjadi salah satu titik balik besar, meninggalkan pesan terakhir, sebuah rekaman yang menjadi ancaman bagi kabal. Tapi, apakah rekaman itu benar-benar hanya sekedar peringatan? Ataukah itu adalah kunci untuk menghancurkan mereka sepenuhnya? St. Petersburg, in the wall, on the second floor. Kedua, ada Peter Kotsiopoulos atau yang kita kenal sebagai The Director. Di mana untuk Peter Kotsiopoulos sangat berbeda dengan Alan Fitz. Kabal juga punya sosok yang jauh lebih agresif, yaitu Peter Kotsiopoulos ini, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan The Director. Dia bukan diplomat, bukan pula perantara. Dia adalah kepala CIA, dan dengan posisi itu, dia menjadikan badan intelijen terbesar dunia sebagai perisai, sekaligus pedang kabal. Di mana dengan kekuasaan penuh atas jaringan spionasi global, The Director menggunakan operasi hitam, memanipulasi informasi, dan propaganda internasional untuk menutup jejak kabal. Dia sangat dingin, penuh arogansi, dan selalu merasa satu langkah lebih tinggi dari siapapun di sekitarnya. Dan bagi The Director, dunia adalah papan caturnya, dan orang-orang di dalamnya hanyalah bidak yang bisa dikorbankan kapan saja. Di mana kejatuhan The Director ketika dia akhirnya dipermalukan di depan umum dan ditangkap menjadi salah satu momen paling memuaskan dalam pertarungan Reddington melawan kabal. Namun kejatuhan itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah seorang direktur benar-benar bisa digantikan begitu saja? Dan tentu saja ada Laurel Hitchin, wanita yang tampak elegan dengan posisi penting di pemerintahan Amerika. Bagi dunia, dia adalah wajah ramah dari birokrasi. Namun di balik senyumnya tersembunyi pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya. Laurel Hitchin adalah contoh sempurna bagaimana kabal menyusup ke dalam sistem resmi. Dia bukan orang bayangan, dia adalah pejabat publik, di mana dengan jabatannya dia bisa menghapus bukti, menutup kasus, dan memutarbalikkan fakta demi melindungi kepentingan kabal. Bagi penonton, Laurel Hitchin adalah lambang betapa liciknya kabal bekerja, bukan lewat pistol di tangan, melainkan lewat pena di meja kebijakan. Namun pada akhirnya, bahkan seorang Laurel Hitchin pun tidak kebal terhadap konsekuensi, dan kematiannya adalah bukti bahwa dalam permainan ini tidak ada yang benar-benar aman, bahkan mereka yang merasa berada di puncak kekuasaan. Selain nama-nama besar tadi, kabal adalah jaringan luas dengan ribuan simpul. Ada pebisnis, bankir, kontraktor militer, bahkan media yang diam-diam tunduk pada mereka. Mereka mungkin tidak pernah diperlihatkan dengan jelas dalam serial, namun bayangan mereka terasa di setiap langkahnya. Itulah yang membuat The Cabal begitu menakutkan. Mereka bukan hanya sekumpulan penjahat, mereka adalah jaringan yang menyatu dengan sistem, sehingga sulit dibedakan mana yang pemerintah resmi dan mana yang kabal. Dan di tengah semua wajah itu, Raymond Reddington berdiri bukan sebagai bagian dari kabal, melainkan sebagai musuh bebuyutan yang tahu rahasia mereka. Bagaimana The Cabal bekerja? Mereka tidak pernah tampil terang-terangan. Kekuatan mereka justru terletak pada kemampuan untuk mengendalikan tanpa terlihat mengendalikan. Dan inilah metode mereka. Cara halus, sistematis, namun mematikan dalam menjaga dominasi. Di panggung depan, negara-negara terlihat sibuk berdebat melawan oposisi dan menyusun undang-undang. Namun di belakang layar, kabal sudah menempatkan pion mereka. Seperti Laurel Hitchin, pejabat publik yang tampak sah dengan satu tanda tangan, dia bisa menghentikan penyelidikan, membalikkan fakta, bahkan melindungi kriminal yang seharusnya dihukum. Kabal
tidak butuh kudeta. Mereka tidak butuh pasukan bersenjata menduduki gedung parlemen. Hanya cukup satu kursi strategis diisi orang mereka, dan seluruh sistem pun bisa diarahkan sesuai keinginannya. Bila politik adalah panggung, maka ekonomi adalah tali yang menggerakkan bonekanya. Kabal sangat paham betul, dunia modern dikendalikan bukan dengan tank, melainkan dengan pasar. Mereka bisa memanipulasi harga minyak, menekan mata uang, bahkan menghancurkan perusahaan multinasional hanya untuk menekan sebuah negara. Bayangkan sebuah negara kecil berusaha melawan arus, tiba-tiba krisis finansial melanda, investasi asing ditarik, nilai tukar jatuh, rakyat marah pada pemerintah, dan tanpa perlu menembakkan satu peluru pun, Kabal sudah memenangkan perang. Namun, ada satu senjata yang lebih mematikan dari uang, yaitu cerita. Kabal mengendalikan media, tidak selalu dengan kepemilikan langsung, tapi dengan cara yang lebih halus. Mereka punya editor, punya jurnalis, punya saluran informasi yang bisa dipelintir sesuai kebutuhan. Dimana ketika ada skandal yang bisa merusak reputasi mereka, berita itu tidak akan pernah muncul. Sebaliknya, ketika mereka butuh kambing hitam, media dengan cepat membentuk narasi siapa yang benar, siapa yang salah. Dan yang paling mengerikan, bagi rakyat biasa, narasi itu bukan manipulasi. Bagi mereka, itulah kenyataan. Karena itulah, Kabal bisa mencetak realitas sesuai kehendak mereka. Namun senjata utama Kabal tetaplah intelijen. Dengan direktur sebagai kepala CIA yang berpihak pada mereka, Kabal menguasai sumber informasi terbesar di dunia. Mereka bisa memantau komunikasi, melacak pergerakan lawan, bahkan menghapus identitas seseorang hanya dalam sekejap. Dan ketika ancaman terlalu besar, operasi hitam diluncurkan. Pembunuhan politik, sabotase, bahkan bencana buatan bisa digunakan. Semua dilakukan tanpa jejak sehingga terlihat seolah-olah hanyalah kecelakaan biasa. Itulah mengapa melawan Kabal terasa sangat mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan musuh yang punya akses penuh ke rahasia semua orang? Kabal adalah virus dalam sistem. Mereka tidak menghancurkan dari luar, mereka merusak dari dalam. Dan di tengah semua itu, hanya satu orang yang cukup gila sekaligus cukup pintar untuk menantang mereka secara langsung, yaitu seorang Raymond Reddington. Sekarang kita akan masuk ke bagian 5, yaitu mengapa Reddington menjadi musuh Kabal. Di bagian ini, kita akan menjelaskan kenapa Kabal begitu takut kepada Reddington dan mengapa Reddington berani menantang mereka. Raymond Reddington, bagi dunia, dia adalah connoisseur of crime, seorang buronan kelas kakap, dalang perdagangan gelap, dan penjahat yang paling dicari FBI. Namun bagi Kabal, dia adalah ancaman yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena Reddington tahu terlalu banyak. Reddington pernah berada di jantung sistem. Dia adalah mantan perwira angkatan laut dengan akses ke rahasia tingkat tinggi. Dia mengenal tokoh-tokoh penting, mengerti cara kerja intelijen, dan lebih parahnya, dia tahu keberadaan Kabal. Bagi Kabal, orang seperti Reddington adalah mimpi buruk. Dia bukan hanya seorang kriminal, dia adalah seseorang yang paham betul cara kerja mereka dan bisa menggunakan rahasia itu untuk melawan. Dan disinilah letak kekuatan Reddington. Dia tidak perlu pasukan karena dia hanya butuh informasi. Reddington tahu satu kebenaran sederhana, di mana dalam dunia Kabal, rahasia lebih berharga daripada emas. Satu rekaman saja bisa menghancurkan karir politik. Satu foto saja bisa memicu skandal internasional. Dan satu dokumen saja bisa membuat seluruh operasi rahasia runtuh. Reddington mengoleksi rahasia seperti orang lain mengoleksi senjata. Dan dengan rahasia itu, dia bisa memaksa bahkan musuh paling kuat pun untuk duduk dan mendengarkan. Inilah mengapa Kabal
tidak pernah bisa membiarkan Reddington hidup tenang. Selama dia bernapas, selama dia bergerak bebas, rahasia mereka selalu dalam bahaya. Namun, yang membuat Cabal benar-benar takut bukan hanya apa yang Reddington tahu, melainkan keberanian gila yang dia miliki. Reddington tidak pernah ragu untuk menantang mereka secara langsung. Dia menelanjangi agenda mereka, membongkar operasi mereka, bahkan menyeret nama-nama besar mereka ke permukaan. Setiap langkah Reddington adalah penghinaan bagi Cabal, dan setiap penghinaan itu adalah pukulan yang membuat retakan di dinding kekuasaan mereka. Namun ada satu hal lagi yang membuat konflik ini semakin rumit, yaitu hubungan pribadi. Reddington tidak hanya melawan Cabal demi kepentingan dirinya sendiri, di mana dia juga melakukannya demi orang-orang yang ia sayangi, terutama yaitu Agent Keen. Cabal berusaha menjadikan Agent Keen sebagai pion dalam permainan mereka. Namun bagi Reddington, Agent Keen adalah garis merah. Siapapun yang menyentuhnya berarti menandatangani surat kematian mereka sendiri. Inilah yang membuat pertarungan Reddington dengan Cabal bukan sekedar perang informasi, di mana itu adalah perang pribadi, perang yang tidak akan berakhir sebelum salah satu pihak hancur. Bagi Cabal, Reddington adalah penyakit yang harus dibasmi. Bagi Reddington, Cabal adalah kanker dunia yang harus dipotong habis. Dan dari sinilah pertempuran besar mereka benar-benar dimulai. Dimana jika ada satu hal yang pasti, maka itu adalah kenyataan bahwa perang antara Reddington dan Cabal tidak pernah dilakukan secara terang-terangan. Ini adalah perang bayangan, pertarungan rahasia, di mana pelurunya tidak selalu berbentuk timah, melainkan informasi. Cabal sangat tahu bahwa untuk menghancurkan Reddington, mereka harus merusak kepercayaan, dan dari itulah mereka mulai dengan propaganda, di mana mereka memanfaatkan media, mengatur narasi, dan menggiring opini publik. Di mana Reddington dijadikan monster sosok kriminal yang pantas diburu sampai mati. Tapi bagi Reddington, itu bukanlah hal baru. Ia sangat tahu permainan seperti itu, karena dialah yang sering memainkannya. Balasan Reddington datang dengan cara yang jauh lebih elegan, di mana dia membocorkan rahasia kecil, satu nama, satu dokumen, satu skandal. Seolah-olah dia ingin berkata bahwa jika kalian berani menyentuhku, maka aku akan menyeret kalian semua ke dalam api. Dan benar saja, setiap kali Cabal mencoba menjepitnya, selalu ada tokoh penting mereka yang mendadak jatuh, seperti skandal korupsi, operasi rahasia terbongkar, dan reputasi hancur. Reddington memukul dengan tepat di titik lemah mereka, yaitu reputasi dan kekuasaan. Namun, Cabal bukanlah organisasi biasa. Mereka punya sumber daya yang tak terbatas. Mereka menyusupkan agen ganda, menyuap pejabat, bahkan mengendalikan unit FBI dari balik layar. Serangan balik mereka ke Reddington semakin brutal. Anak buahnya diburu, jaringannya diputus, tempat persembunyiannya digerebek, bahkan ada momen di mana nyawa Reddington hampir benar-benar terenggut. Namun disitulah letak perbedaan besar. Reddington selalu selangkah lebih cepat. Dia tahu dalam perang melawan monster seperti Cabal, kemenangannya hanya bisa diraih dengan berpikir 3 langkah ke depan. Pertarungan mereka pun berubah menjadi lomba waktu, di mana siapa yang lebih dulu membuat kesalahan, dialah yang kalah. Cabal dengan sumber daya besar mereka mencoba menjebak Reddington. Mereka menanam bukti palsu. Mereka mengatur pembunuhan politik yang seolah-olah mengarah ke Reddington. Mereka ingin menjadikan dirinya kambing hitam bagi kejahatan global. Tapi Reddington tidak mudah dipatahkan. Dia membalikan keadaan dengan cara yang mengejutkan, di mana dia tidak hanya membela diri, dia malah menelanjangi Cabal di depan mata dunia. Setiap langkah Reddington adalah tamparan bagi Cabal. Setiap rahasia yang dia ungkap adalah paku di peti mati mereka. Perang ini tidak lagi sekedar permainan informasi. Ini adalah duel hidup dan mati antara kegelapan yang ingin menguasai dunia dan satu orang yang menolak untuk tunduk.
di mana di tengah perang besar antara Reddington dan Cabal, ada satu sosok yang tidak pernah mereka duga akan menjadi kunci segalanya, yaitu Agent Keen. Awalnya, Agent Keen hanyalah seorang agen FBI yang lugu. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia kotor penuh rahasia yang mengelilinginya. Namun perlahan, kebenaran mulai terkuak bahwa dirinya bukan sekedar penonton, di mana dia adalah bagian dari permainan. Dan di sanalah Cabal menemukan celah. Jika mereka tidak bisa menghancurkan Reddington secara langsung, maka mereka akan menghancurkan orang yang paling dia lindungi. Cabal pun akhirnya mengatur skenario besar, yaitu untuk menjebak Agent Keen dalam pembunuhan Jaksa Agung. Semua bukti diarahkan kepadanya. Tiba-tiba, agen muda FBI itu berubah status dari penyelidik menjadi buronan juga. Dan disinilah posisi Reddington semakin sulit. Dia tidak hanya harus melawan organisasi bayangan paling berbahaya di dunia, melainkan dia juga harus menjaga Agent Keen tidak hancur dalam prosesnya. Cabal tahu persis jika Agent Keen runtuh, maka Reddington akan kehilangan satu-satunya alasan untuk dia bertahan. Namun ada satu hal yang membuat permainan ini semakin berbahaya, di mana Agent Keen ternyata memiliki masa lalu yang sangat kelam, masa lalu yang justru terikat erat dengan Cabal, yaitu dokumen rahasia, catatan masa kecilnya, bahkan api kebakaran rumah yang selalu menghantui ingatannya. Semuanya terkait dengan konspirasi besar ini. Reddington berusaha mati-matian menyembunyikan kebenaran itu, karena dia tahu begitu Agent Keen mengetahui semuanya, dia tidak hanya akan kehilangan arah, tapi mungkin juga akan membenci Reddington selamanya. Dan inilah titik balik besar, di mana Agent Keen yang awalnya hanya bidak mulai menjadi pemain, di mana dia belajar berbohong, belajar menyamarkan identitas, dan belajar bahwa dunia tidak selalu hitam dan putih. Dan perlahan, Cabal pun mulai takut, karena semakin Agent Keen menemukan jati dirinya, semakin besar pula potensi dia menghancurkan mereka dari dalam. Agent Keen bukan lagi agen muda yang bisa mereka kendalikan. Dia adalah ancaman baru, ancaman yang bahkan lebih menakutkan, karena darah dan masa lalunya sendiri terikat dengan rahasia The Cabal. Pada akhirnya, pertarungan ini tidak lagi hanya tentang Reddington dan Cabal, namun tentang Agent Keen juga. Sosok yang menjadi kunci antara dua dunia. Apakah ia akan memilih cahaya atau tenggelam dalam kegelapan yang sama dengan mereka yang memburunya? Selama bertahun-tahun, Cabal hidup dari kegelapan. Mereka bergerak diam-diam, bersembunyi di balik politik, hukum, dan institusi resmi. Namun Reddington tahu satu-satunya cara untuk mengalahkan monster sebesar itu adalah menyeret mereka keluar ke dalam terang. Dan disinilah perang bayangan berubah menjadi perang terbuka. Reddington mulai menyingkap rahasia yang selama ini hanya beredar di kalangan terbatas, di mana dia mengirimkan dokumen ke media, menyingkap nama-nama besar yang terhubung dengan konspirasi, memanfaatkan jurnalis, pengacara, bahkan aktivis HAM untuk menyalakan api yang selama ini dipadamkan oleh Cabal. Laporan rahasia tentang pembunuhan, manipulasi ekonomi, dan operasi gelap mulai muncul ke publik. Satu persatu, dunia mulai melihat wajah asli Cabal. Dan bagi organisasi yang selama ini hidup dari ketidakjelasan, sorotan cahaya publik adalah racun yang sangat mematikan. Namun Cabal tidak tinggal diam. Mereka menggunakan jalur hukum untuk membungkam kebenaran. Pengacara elit, hakim yang mereka kendalikan, bahkan anggota parlemen yang mereka biayai, semua digerakkan untuk menghentikan arus informasi. Pertarungan pun tidak lagi hanya di jalanan atau ruang rahasia, tapi juga di pengadilan. Reddington harus memainkan kartunya dengan hati-hati. Salah langkah sedikit saja, maka seluruh upayanya pastinya akan runtuh. Di saat itulah celah besar mulai muncul. Para anggota Cabal sendiri mulai goyah. Sebagian takut rahasianya terbongkar, sebagian lain merasa mereka dijadikan kambing hitam oleh
pemimpin mereka sendiri. Retakan itu pun melebar. Aliansi yang selama ini solid perlahan mulai hancur, dan Reddington dengan cerdas meniupkan api keretakan itu, di mana dia mendekati orang-orang yang kecewa, memberi perlindungan kepada mereka yang ingin membelot, menjadikan musuh Cabal senjata melawan Cabal itu sendiri. Di mana untuk pertama kalinya dunia internasional mulai mencurigai ada sesuatu yang salah. Media memberitakan, politisi menuntut jawaban, masyarakat mulai bertanya apakah benar ada organisasi bayangan yang mengendalikan dunia di balik layar. Dan pertanyaan itu saja sudah cukup untuk melemahkan Cabal, karena kegelapan tidak pernah bisa bertahan lama di bawah cahaya. Namun meski Cabal mulai runtuh, perang ini belum selesai, sebab mereka masih memiliki senjata terakhir, sebuah langkah putus asa yang bisa mengubah segalanya. Ketika sebuah organisasi bayangan sebesar Cabal mulai runtuh, mereka tidak akan pergi dengan tenang, mereka tidak akan menyerah. Sebaliknya, mereka akan melakukan serangan paling brutal, sebuah langkah terakhir untuk mempertahankan eksistensi mereka. Dan itulah yang terjadi. Cabal melancarkan serangan balik besar-besaran, serangan terakhir yang bisa mengubah segalanya. Cabal tahu dunia mulai berbalik arah. Media menyorot mereka. Politisi mulai resah, rakyat mulai mempertanyakan kebenaran. Maka Cabal memutuskan untuk melakukan apa yang selalu berhasil mereka lakukan, yaitu menciptakan ketakutan. Sebuah rencana besar dirancang, sebuah peristiwa yang jika berhasil akan mengalihkan perhatian dunia, menghancurkan bukti-bukti yang sudah terlanjur keluar, dan pada saat yang sama akan menghapus jejak mereka dari peta. Namun, bukan hanya dunia yang mereka incar. Reddington adalah target utamanya. Pria yang selama ini menjadi duri dalam daging harus dilenyapkan dengan cara apapun. Mereka menempatkan mata-mata di lingkaran terdekatnya. Mereka juga meracuni jaringannya. Mereka menyerang tempat-tempat perlindungan yang selama ini dianggap aman. Untuk pertama kalinya, bahkan Reddington pun tampak goyah, di mana dia kehilangan banyak orang yang ia percayai. Beberapa orang terdekatnya gugur, dan darah mulai benar-benar mengalir di jalanan. Dan tentu saja mereka juga tidak melupakan satu kartu paling berharga, yaitu Agent Kane. Di mana Agent Kane kembali dijadikan pion. Ancaman demi ancaman diarahkan kepadanya, sampai pada titik di mana hidup dan matinya benar-benar hanya dihitung dalam detik. Cabal sangat tahu menyerang Reddington saja tidak cukup, tapi jika mereka berhasil mematahkan Agent Kane, maka mereka bisa mematahkan hatinya sekaligus semangatnya. Perang pun mencapai puncaknya. Pertempuran bukan lagi sekedar informasi atau propaganda, tetapi pertempuran fisik dengan darah, peluru, dan nyawa yang jadi taruhan. Di satu sisi, Cabal mengerahkan semua sumber daya terakhir mereka. Di sisi lain, Reddington bertarung dengan seluruh sisa tenaganya, strateginya, dan keberaniannya. Pertempuran ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bisa bertahan. Dan pada akhirnya, meski Cabal berhasil melukai, meski mereka berhasil membuat dunia berguncang, ada satu hal yang tidak pernah bisa mereka hancurkan. Reddington tetap berdiri, Agent Kane tetap bertahan, dan Cabal mulai benar-benar roboh dari dalam, karena sebuah organisasi sebesar apapun tidak akan pernah bisa bertahan jika rahasia mereka sudah terbuka untuk dunia. Cabal akhirnya jatuh, bukan karena senjata, bukan karena tentara, melainkan karena satu hal yang paling mereka takuti, yaitu kebenaran. Ketika rahasia mereka mulai terungkap ke dunia, ketika propaganda mereka tidak lagi dipercaya, dan ketika orang-orang di dalam tubuh mereka sendiri mulai membelot, Cabal kehilangan kekuatannya. Dan ibarat bangunan tua yang retak, ia runtuh dengan sendirinya.
Satu persatu tokoh terpenting mereka ditangkap, sebagian kabur, sebagian lainnya dibungkam untuk selamanya. Nama besar seperti The Director dan Laurel Hitchin tidak lagi berkuasa. Bayang-bayang mereka perlahan menghilang. Di mata publik, Cabal tampak benar-benar hancur. Organisasi bayangan yang selama ini mengendalikan dunia kini hanyalah legenda kelam. Namun, apakah benar mereka telah berakhir? Inilah pertanyaan yang bahkan Reddington sendiri tidak bisa menjawab, karena sebuah jaringan sebesar Cabal tidak bisa benar-benar mati. Ia mungkin bersembunyi, ia bisa saja berubah bentuk, dan dia bisa muncul kembali dengan wajah baru. Bayangan mereka mungkin sudah pudar, tapi warisan mereka tetap ada. Warisan berupa korupsi, warisan berupa permainan rahasia, dan warisan berupa keyakinan bahwa dunia masih bisa dikendalikan oleh segelintir orang. Pada akhirnya, kisah Cabal bukan sekedar cerita tentang konspirasi. Ini adalah cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya sistem dunia ketika segelintir orang memiliki terlalu banyak kekuasaan. Dan mungkin Cabal hanya fiksi dalam serial The Blacklist, tapi bukankah dunia nyata juga penuh dengan Cabal versi mereka masing-masing? Organisasi, korporasi, atau kelompok elit yang bermain di balik layar, sementara kita hanya melihat permukaan. Itulah yang membuat kisah Cabal begitu menakutkan sekaligus menarik, karena pada akhirnya mereka tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan mungkin saat itu sudah lebih dekat dari yang kita kira. Dan itulah seluruh pembahasan tentang organisasi bayangan The Cabal. Mereka tidak punya wajah, mereka tidak butuh senjata, karena mereka mengendalikan segalanya dari politik, bisnis, bahkan hidup dan matinya sebuah bangsa. Itulah Cabal, bayangan yang bergerak di balik layar, jauh sebelum kita menyadarinya. Pertanyaannya sekarang, kalau kekuatan sebesar ini benar-benar ada di dunia nyata, apa yang mereka sembunyikan dari kita? Dan lebih gila lagi, apakah kita sudah tanpa sadar jadi bagian dari permainan mereka? Tulis teori paling berani Anda semua di kolom komentar video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Karena semakin dalam kita masuk ke rahasia The Blacklist, semakin tipis garis antara fiksi dan kenyataan. Dan mungkin Cabal sedang memperhatikan kita sekarang. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan hingga akhir video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.